Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Di sini saya akan membacakan tafsir Jalalain surat Al-An'am ayat 86 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila dan Nabi Ismail bin Ibrahim putra Nabi Ibrahim wal Yasa'a dan Nabi Yasa'. Al-lamu zaidah, di sini lamnya merupakan lam zaidah. Wa Yunusa dan Nabi Yunus, wa Lutan dan Nabi Lut, ibna Harun akhi Ibrahim, yang merupakan anak laki-laki Nabi Harun, saudaranya Nabi Ibrahim. Wa kullan, dan masing-masing, minhum, dari mereka, faddalna, kami anugerahkan, alal alamina, atas umat manusia, bin nubuwati, di atas pangkat dengan pangkat kenabian, wa min abaihim, dan sebagian dari dan kami lebihkan sebagian dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Atfun, menjadi atof, ala kullan, pada lafat kullan, au nuhan, atau pada lafat nuh. Wa min, dan makna min di sini merupakan litab'idhi, menggambarkan sebagian, lianna ba'dahum, karena sebagian mereka, lam yakullahu walad, ada juga yang tidak mempunyai anak, wa ba'dahum, dan sebagian mereka, kana fi waladihi kafirun, dan sebagian mereka ini ada yang mempunyai anak tetapi kafir. Wajtabainahum, dan kami menyeleksi mereka, ikhtarnahum, dan kami memilih mereka, wahadainahum, dan kami memberikan petunjuk kepada mereka, ila siratim mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Dzalika dinul ladzi hudu ilaihi, itulah agama yang mereka ini diberikan petunjuk kepadanya. Hudallahi, petunjuk Allah, yahdi, yang Allah memberikan petunjuk, bihi, dengan agama tersebut, man, kepada orang, yasha'u, yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, dari diantara hamba-hambanya, walau asyraku, dan seandainya mereka ini menyekutukan, fardon, sebagai perumpamaan, lahabita anhum, maka lenyaplah dari mereka ini, makanu ya'maluna, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ulaikal ladzina atainahumul kitab, mereka ini adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka ini kitab, bima'na al-kutub, yaitu kitab, wal hukm, al-kutuba, ya, kitab-kitab, ya, wal hukma, dan hikmah, hukum, wal al-hikmata, hukum, ya, yakni hukum, wan nubuwata, dan kenabian, fa iyakfur biha, maka jika kafir kepadanya, ai bihadhihi salasa, ya, maksudnya terhadap tiga hal tersebut. Haulai, mereka itu, ai ahli Makkah, maksudnya ahli Mekah, penduduk Mekah, faqad wakalna, maka sungguh telah kami telah kami serahkan, biha, dengannya, ay arsadna, kami akan memasrahkan, laha, baginya, kauman, kepada suatu kaum, laisu biha bikafirin, yang kepada kaum yang tidak akan sekali-kali mereka mengingkarinya. Hum, mereka ini adalah siapa? Al-muhajiruna, yaitu orang-orang muhajir, ansoru, dan orang-orang ansor. Ulaikal ladzi, mereka ini adalah orang-orang, hada, yang Allah berikan petunjuk, hum, kepada mereka, Allahu, Allah. Jadi
Jadi Allah telah memberikan kepada mereka petunjuk. Fabihudahum, maka petunjuk mereka ini, fabihudahum, maka petunjuk mereka ini, thariqahum, jalan mereka, minat tauhidi, seperti tauhid, wasobri, dan bersabar. Iqtadih, ikutilah kamu, biha sakti, dengan hak sakta, waqfan, ketika berhenti, baik dibaca berhenti, wa waswalan, atau secara wasol, wa fi qiraati, dan di dalam satu qiraat, bihazfiha waslan, dibaca tanpa sakta. Ya, dalam satu qiraat ini dibaca tanpa sakta ketika wasol. Kul, katakanlah, li ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, la as'alukum, aku tidak akan meminta kepada kalian, alaihi, dalam menyampaikan, Al-Quran, yakni Al-Quran, ajron, balasan, tu'tunihi, yang kamu beri upah itu, in huwa, tidak lain itu adalah Al-Quran, mal Qur'anu, yakni Al-Quran, illa zikra, kecuali hanya peringatan, izatan, nasihat, lil alamina, bagi seluruh umat, al-insi wal jinni, yakni manusia dan jin. Wa ma qadaru, dan orang-orang Yahudi tidak mengagungkan, al-yahudu, al-yahudu, maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi, Allah, kepada Allah, haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Maksudnya, ma'azzamuhu, mereka tidak mengagungkan, haqqa 'azamatihi, dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Au ma'arafuhu, dan atau mereka tidak ma'rifat kepada Allah, haqqa ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya ma'rifat. Idh qalu, ketika mereka berkata, lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad khasamuhu, dan sungguh Yahudi telah mendebat kepada Rasul, fil Qur'ani, tentang Al-Quran, ma anzalallahu, tidaklah Allah menurunkan, ala basyarin, kepada manusia, min syai'in, dari sesuatu apapun. Kul, katakanlah, lahum, bagi mereka, man siapa, anzalal kitaba, yang zat yang menurunkan kitab, alladzi jaa, yang datang, bihi, dengannya, Musa, kepada Nabi Musa, nuran, sebagai cahaya, wahudan, dan petunjuk, linnasi, bagi manusia. Yaj'alunahu, mereka menjadikannya, bilyai, dengan ya, wattai, dan ta. Yaj'alunahu, taj'alunahu, fil mawadhi'i salasah, di tempat yang 3. Qarotisa, dalam kertas-kertas. Yaktubunahu, mereka menulis kepadanya, fidafatiro maqatta'atihi, di dalam daftar-daftar yang terputus. Yubdunaha, mereka memunculkan pada kertas tadi, maksudnya ma yuhibbuna, mereka mencintai, ibda'ahu, untuk memunculkan, minha, dari kertas itu, wa yukhfuna katsiran, dan mereka menyembunyikan sebagian besar, mimma, dari apa-apa, fiha, yang ada di dalamnya, karena ati Muhammadin, seperti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulimtum, dan kalian diajarkan, ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, fil Qur'ani, di dalam kitab Al-Quran, malam ta'lamu, yang kalian belum tahu, antum, kalian, wala abaukum, dan tidak pula bapak-bapak kalian, minat Taurati, dari Taurat, bibayani ma, dengan menjelaskan sesuatu, iltabasa, yang tersembunyi, alaikum, terhadap kalian,
wakhtalaftum dan kalian berpendapat fihi pada sesuatu itu, qulillahu katakanlah Allah anzalahu Allah telah menurunkan kepadanya illam yakuluhu jika tidak kalian mengatakan itu, la jawab tidak ada jawab ghairuhu selain itu. Summa zarhum kemudian tinggalkanlah oleh mereka fi khawdihim dalam kesalahan mereka, batiluhum batilnya mereka, yal'abuna mereka bermain-main. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika orang yang tidak percaya ataupun menyembunyikan pada sebagian kandungan Al-Quran, hanya menyampaikan yang mereka senangi saja, itu dianggap sebagai orang yang tidak mengagungkan Allah. Dianggap sebagai orang yang tidak marifat kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Ya, barang siapa yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai wahyu Allah, hakikatnya itu adalah dia itu tidak meyakini Allah atau tidak percaya kepada Allah. Ya, orang-orang Yahudi ini suka menyembunyikan sebagian kandungan Taurat, ya, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Ya, sifat-sifat Nabi yaitu sifat Rasulullah. Mereka khawatir kalau sifat Nabi dijelaskan, mereka khawatir kaumnya itu akan tertarik pada Rasulullah, tidak lagi kepada mereka. Jadi kekuatan keimanan kita ini kepada Allah itu ditentukan berdasarkan kekuatan kita, keimanan kita pada isi Al-Quran. Bahkan Rasul pun dilarang untuk melayani mereka yang melakukan kesalahan, ya, melakukan kebatilan. Jadi Rasulullah dilarang Allah untuk melayani mereka. Kemudian wahadza al-Qur'anu dan Al-Quran ini kitabun kitab anzalnahu yang diturunkan kepadanya, yang kami turunkan kepadanya, mubarakun dengan penuh keberkahan, musaddiqul ladzi baina yadayhi yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, qablahu sebelumnya, minal kutubi dari kitab-kitab, walitunzira dan supaya kau beri peringatan, bitai dengan ta, waliyai dan ya, walitunzira waliyunzira, atfun sebagai atof ala makna ma qablahu pada makna sebelumnya, ai maksudnya anzalnahu kami telah turunkan kepadanya lil barakati untuk mendapatkan keberkahan, watasadduqi dan membenarkan, walitunzira bihi dan untuk engkau beri peringatan kepadanya dengannya, umal qura kepada penduduk waman haulaha dan sekitarnya, ai maksudnya ahli Makkah yakni penduduk Mekah, wasairin nasi dan seluruh manusia, walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman bil akhirati dengan hari akhir, yu'minuna dia akan beriman bihi dengannya, wahum dan mereka ala salatihim pada salat-salat mereka, yuhafizuna mereka menjaga, khaufan karena khawatir, min aqabiha dari siksaannya, waman ayla ahada dan tidak ada orang yang lebih zalim, azlama yang lebih zalim, mimman iftara dari orang-orang yang membuat itu alallahi kepada Allah kadziban kebohongan, bidi'ain nubuwati dengan pengakuan kenabian, walam yunabba padahal tidak pernah diberikan kepadanya kenabian tersebut, ayqala au qala dan atau berkata, uhya aku telah diberikan wahyu, ilayya kepadaku, walam yuha dan tidak diberikan ilaihi kepadanya syai'un sesuatu apapun, nuzilat kami diturunkan ayat ini diturunkan
Ya, kami ini menurunkan ayat tersebut fi Musailamah, kepada Musailamah al-Kadzab. Jadi di sini ada orang yang mengaku sebagai nabi. Ia mengaku bahwa ia diberikan wahyu, namanya Musailamah al-Kadzab. Waman dan orang man qala, orang yang berkata saunzilu, saya diturunkan mislama anzalallahu, seperti apa yang Allah turunkan. Wahum dan mereka al-mustahziuna, orang-orang yang memperolok. Qalu, mereka berkata, launa sya'a, sesungguhnya kami menghendaki, lakulna, pasti akan kami katakan misla hadza, seperti ini. Walau taro, andai kamu melihat, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, idziz zalimuna, ketika orang-orang zalim tersebut, al-mazkuruna, yang disebutkan tadi, fi ghamarati sakrati, pada waktu sakratil mauti, pada waktu sakratul maut. Wal malaikatu, dan malaikat basituna, mencengkram mereka, aidihim, kepada tangan mereka, ilaihim, pada orang-orang zalim tersebut, bidorbi, untuk menghancurkan, wa ta'dzibi, dan mengazabnya. Yaquluna, malaikat tersebut mengatakan, lahum, kepada mereka, ta'yinan, untuk memperolok-olok, akhriju, keluarlah kalian, anfusakum, dari diri kalian, ilaina, kepadaku, linak bildoha, untuk kami mengambilnya, al yauma, pada hari ini, tujzauna, untuk membalaskan, azabal huni, dengan azab yang hina, alhawani, yang menghinakan, bima kuntum, dengan sebab bima kuntum takuluna, dengan sebab apa yang kalian katakan, alallahi, kepada Allah, ghairal haqqi, tanpa kebenaran. Bida'wan nubuwati, dengan mengaku menjadi nabi, wal ihai, dan mendapatkan wahyu, kizban, padahal dalam keadaan dusta. Wa kuntum, dan kalian, an ayatihi, dari ayat Allah, tastakbiruna, sombong, tatakabbaruna, kalian sombong, anil imani, dari iman, biha, pada ayat-ayat Allah, wa jawabu, dan jawab lau, dari jawab lau ini, la ra'aita, kau melihatnya, amron, suatu perkara, fazi'an, suatu yang mengerikan, ya. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada mereka, iza ba'asu, mereka, ketika mereka bangkit, ya, laqad ji'tumuna, sungguh telah datang kepada kalian, furoda, dalam keadaan sendiri, munfaridina, sendirian, anil ahli, dari keluarga, dari keluarga, wal mali, dan harta, wal waladi, dan anak, kama khalaqnakum, sebagaimana, seperti apa yang telah kami ciptakan kepadamu, awwala marwah, pertama kalinya, maksudnya hifatan, hufatan, uratan, ghorla, kalian dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, tidak memakai sepatu, ya. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan apa-apa, khawwalnakum, apa yang kami berikan, a'tainakum, yang telah kami berikan kepada kalian, minal amwali, dari harta-harta, wara'a zuhurihim, yang ada di belakang punggung-punggung, fid dunya, di dunia, bi ghairi ikhtiyarikum, dengan tanpa ikhtiar. Wa yuqalu, dan dikatakan, lahum, kepada mereka, taubikhan, untuk mempermalukan, manaro, kami tidak melihat, ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, syafaat kalian, ya, yang telah kalian anggap syafaat itu, al-asnama, berhala-berhala, alladzina za'antum, yang kalian punya perkiraan kepada mereka ini, annahum fikum, bahwa mereka itu
akan bersama kalian, ya. Ai maksudnya fi istihqaqi ibadatikum, karena mempunyai hak untuk kalian sembah. Syuraka'u sebagai tandingan lillahi bagi Allah. Laqad taqatta'a, dan sungguh telah terputus bainakum bagi kalian, wassalkum dan kalian sambungkan, ai tasyatat bercerai-berai, jam'ukum golongan kalian, fi qiraati bin nasbi dalam bacaan dengan nasab, zarfun jadi zaraf, ai wasalakum Allah sambungkan bainakum kepada kalian, waddala dan hilang, zahaba hilang, ankum dari kamu, ma kuntum taz'umuna apa yang kalian kira-kira. Nah, di ayat di ayat tadi, di ayat dari ayat 92 ini mengatakan bahwa indikator utama orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan Al-Quran ini adalah yang membedakan orang-orang mukmin dan kafir ini adalah sholat, sebagaimana dalam hadis al-farqu bainal mukmin wal kafir as-sholah. Jadi yang membedakan orang-orang mukmin dan kafir ini adalah sholat, ya. Kemudian kedustaan yang paling jahat ini adalah mengaku mendapatkan wahyu, ya. Jadi dia mengaku mendapatkan wahyu, itu adalah kedustaan paling jahat, ya. Sebagaimana perkataan Nabi, wa iyyaka wal kadhiba fa innaka yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Artinya, hendaknya kalian ini jauhi dengan yang sifat bohong, dengan bohong, ya. Karena bohong itu adalah mengantarkan pada dosa, ya, pada dosa atau jahat, dan kelakuan jahat itu mengantarkan pada neraka. Jadi, apapun alasannya, perbuatan paling dusta ini dalam pandangan Allah itu adalah dusta, ya. Perbuatan yang paling dusta dalam pandangan Allah ini adalah dusta, ya. Dusta yang paling tinggi ini adalah mengaku sebagai nabi atau malaikat, atau dia mengaku diberikan wahyu. Kemudian fid dunya, di dunia, min syafa'atiha, dari memberi pertolongan. Innallaha sesungguhnya Allah, falikul habbi, ya. Faliku, Allah memecahkan, ya. Allah yang memecahkan syaku memecahkan al-habbi biji-bijian, anin nabati dari tumbuh-tumbuhan, wan nawa dan bungkus-bungkus biji-bijian tadi, anin nakhli dari kurma, yukhrijul hayya yang Allah mengeluarkan makhluk hidup, minal mayyiti dari kematian, kal insani seperti manusia, wat ta'iri dan burung, minan nutfati dari sperma atau air mani, wal bidoti dan telur, wa mukhrijul mayyiti dan dikeluarkan yang mati, an nutfati dari air mani atau sperma, wal bidoti dan telur, minal hayyi dari kehidupan, ya. Zalikum, yang demikian itu, faliku Allah memecahkan, al-mukhriju Allah mengeluarkan, Allahu Allah, fa anna tu'fakuna maka bagaimana mungkin kalian dipalingkan, fa kaifa tusrafuna maka bagaimana kalian dipalingkan, anil imani dari iman, min qiyamil burhani padahal tegak dalil alasan-alasannya. Falikul isbah, yang Allah memecahkan subuh, masdarun sebagai masdar, bimakna subhi dengan makna subuh, ai maksudnya syaku umudi subhi, yang Allah memecahkan garis-garis atau tiang-tiang subuh. Wahwa dan subuh itu awwaluma yabdu yang pertama kali nampak, min nurin nahar dari cahaya siang,
an zulumatil laili, dari kegelapan malam, wa ja'ilul laili, dan menjadikan malam sakanan, sebagai tempat ya istirahat, taskunu, diam, fihi, di dalam malam itu, al khalqu, makhluk, minat ta'bi, dari rasa capek, wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan ini, bin nasbi, dinasabkan, adfan, diatofkan, ala mahalil laili, pada tempat malam, husbanan, diperhitungkan, hisaban, waktu itu, perhitungan, lil auqati, untuk penentuan waktu, awil ba'i, atau ba mahzufah, yang dibuang, wahua halun min muqaddarin, dan hal yang dibuang itu, maksudnya yajriyani, berjalan keduanya tadi, matahari dan bulan tadi, bihisbani, dengan perhitungan, kama fi ayatir rahman, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat surat ar-rahman, zalikal mazkuru, yang diterangkan ya, yang diterangkan itu takdirul azizi, sebagai takdir zat yang maha aziz, fi mulkihi, di dalam kekuasaannya, al-alimi, yang maha mengetahui, bi khalqihi, pada makhluknya. Jadi di ayat 95 ini menjelaskan tentang ayat-ayat Allah terhadap makhluknya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi Allah lah yang memecahkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, bungkus-bungkus biji-bijian tersebut seperti kurma ya. Jadi alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya, bahwa semuanya ini adalah atas kekuasaan Allah ya. Dan ini menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah menjadikan malam sebagai tempat istirahat ya, dari capek. Jadi Allah jadikan malam ini sebagai tempat untuk beristirahat ya. Kemudian matahari dan bulan ini merupakan dua makhluk Allah yang besar dalam penciptaannya ini, untuk menentukan apa? Untuk menentukan waktu. Nah, seperti matahari ini untuk menentukan waktu sholat ya, seperti zuhur. Ketika waktu zuhur, kita akan melaksanakan sholat ketika kita sudah mengetahui letak matahari tersebut. Kemudian bulan ini untuk penentuan bulan ya, seperti bulan Syawal, Ramadan, Zulhijjah. Nah, 3 bulan ini biasanya yang sering kita lakukan untuk penentuan bulan. Tapi sebenarnya bulan ini untuk menentukan setiap waktunya. Cuman kita ini sering menentukan di 3 waktu bulan tersebut, Syawal, Ramadan, dan Zulhijjah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.